di ya, pandangan Bapak ini kalau masalah cara tolak bala tadi itu ada kalau di sini kan buat apa? Jadi Tolak bala itu detoksifikasi, Pak. Ya. Jadi pembersihan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap tempat yang kita tinggali. Sebab ini kaitannya dengan kekotoran. Nah, kekotoran itu muatannya adalah makhluk-makhluk yang jahat. Dan itu karena kita manusia itu memang ditakdirkan mempunyai dua sisi, yaitu antara sifat baik dan sifat buruk, kita tidak bisa menghindar. Nah, sifat buruk inilah yang vibrasinya itu mengembang, akhirnya dia menyerap kepada kita. Oleh karenanya tolak bala itu adalah detoksifikasi, pembersihan, dan itu sebetulnya wajib dilakukan setiap 3 bulan sekali semuanya gitu, karena sifatnya detoks, sifatnya pembersihan gitu. Karena tubuh kita ini memang ada dua sifat, antara baik dan tidak baik. Kita yang menggali baik aja kadang-kadang juga tidak baik, itu berawal dari ucapan, pikiran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menyerap energi itu. Karena apapun yang kita pikirkan itu akan direspon oleh alam, vibrasi kisah itu akan mengembang, dan dari mengembang itu ada titik balik yang terserap. Dan kita ini mencari baik, kadang-kadang otak kita juga error juga. Nah, vibrasi inilah yang perlu dibersihkan dengan bahasa tolak bala tadi. Nah, itu harus diperbaiki di dalam hati kita, di dalam acara-acara 3 bulan itu, yang mungkin kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja dan sengaja kan begitu, itu dibersihkan supaya itu tidak menjadi kotoran yang melekat secara hitam di dalam diri kita, di lingkungan kita, dan lain sebagainya tadi. Jadi, kalau itu dilakukan setiap minimal 3 bulan, jauhnya 6 bulan, insya Allah kita itu akan bersih, Pak, semua. Jadi itu, jadi sebut tolak bala itu bukan adalah menolak sesuatu, yaitu membersihkan apa-apa yang mengganjal di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga kita, yang ini nanti akan menjadi ruwet di dalam pikiran kita. Nah, ruwetnya pikiran kita, batin kita akan mengganggu ketentraman di dalam rumah tangga kita dan hubungan kita sosial antar manusia. Itu ngefeknya banyak, nanti rezeki kita juga sulit dan lain sebagainya, mudah sakit dan sebagainya. Cuma bahasanya adalah tolak bala, itu secara hakikat seperti itu. Kemudian tolak bala yang kedua itu kalau ada pagebluk atau musibah lah, itu memang betul-betul mencari perlindungan untuk menolak itu. Jadi ada dua hal. Kalau ada masalah pagebluk kayak corona, kayak kemarin-kemarin itu, nah itu juga perlu adanya tolak bala. Jadi tolak bala yang pertama yaitu membersihkan, yang merupakan detoks, pembersihan terhadap diri kita, lingkungan kita, kemudian supaya terjadi ketentraman di dalam kehidupan kita. Itu adanya. Ya. Jadi jangan sekedar dipersepsikan bahwa tolak bala menolak sesuatu, bukan. Itu membersihkan sifat. Dan harusnya memang itu dilakukan minimal itu 3 bulan sekali. Nah, kalau kita yang menyadari tentang hakikat itu, sebetulnya setiap hari kita juga harus membersihkan diri. Kembali lagi, apa sih doanya? Pembersihan, ya istighfar lagi, Pak. Itu pembersihan itu, karena istighfar itu adalah sapu besar yang diberikan oleh Allah yang kadang-kadang kita tidak gunakan. Oleh karenanya, supaya jenengan tidak mempersepsikan tolak bala, ya mbok lek habis disiplin sholat itu mbok ya mohon pembersihan lewat istighfar itu. Ya biarpun hanya sekedar ucapan dulu, zikir gitu, sampai nanti ke dalam kolbu. Nah, kalau ini kita ajarkan kepada anak istri kita, ya setiap hari pasti kita bersih. Nah, dengan bersih kita terang, dengan terang kita gampang hidup, ketentraman kita ada, cara kita hidup ini ngalor ngidul metanulon, lakon itu semua digampangkan oleh Allah. Itu Mas Fahmi ya.